Jangan sampai mereka menerima informasi, wah sesar Lembang potensi kekuatannya sampai 6,8. Ya betul. Itu kalau dia semuanya bergerak. Kalau Lembang enggak ya, dia masih di bawah itu. Aktif tapi tidak seperti aktif tinggi yang ada di sesar Palu Koro. Jadi juaranya sesar aktif di Indonesia menurut saya sesar Palu Koro. Mumpung kita lagi di Gunung Batu nih Pak, Iya. kan ini daerahnya sesar Lembang ya Pak ya. Betul. Mungkin kita pemahaman dasar dulu deh tentang sesar Lembang tuh apa sih Pak dan bagaimana proses terbentuknya? Ya, baik. Jadi kita berada di salah satu point view ya untuk keberadaan sesar Lembang. Jadi sesar itu definisinya merupakan dua buah blok batuan atau tanah yang dia mengalami pergeseran atau pergerakan. Nah, cirinya adalah di sini ada bukit ya, kemudian ini ada tebing atau gawir. Lalu pada bagian utara ini merupakan morfologi dataran. Nah, biasanya dia batas antara tebing atau gawir dengan dataran itu, atau yang disebut istilahnya muka pegunungan atau mountain front, itu biasanya merupakan lokasi dari garis sesar Lembang. Dalam hal ini kira-kira garis sesar Lembangnya yang berada di bawah yang ada permukiman penduduk. Jadi mungkin bisa kita bayangkan bagaimana kalau misalnya di wilayah ini terjadi pergerakan sesar Lembang, khususnya di bagian segmen ini tentu juga akan menjadikan potensi terjadinya bencana. Kalau karakteristik dari pergerakan sesar Lembang itu gimana Pak? Jadi berdasarkan data yang ada di Badan Geologi, baik dari data DEM ya, Vegetation Elevation Model, kemudian juga dari kenampakan morfologinya, sesar Lembang ini dia pergerakannya ada dua komponen, dominan yang horizontal, kemudian juga ada yang komponen vertikalnya. Mungkin masyarakat bertanya, bagaimana sih pembentukan sesar Lembang? Jadi sesar Lembang ini terbentuknya berkaitan dengan aktivitas Gunung Sunda ya, Gunung Sunda Purba, kemudian terjadi runtuhan kaldera dan membentuk tebing, membentuk sesar Lembang, kemudian juga dipicu oleh aktivitas penunjaman yang berada di selatan Pulau Jawa, sehingga ini tergolong sebagai salah satu sesar aktif, artinya sumber gempa bumi dibuktikan dengan terjadinya gempa bumi di sekitar zona sesar Lembang, di kanan kiri dari garis utama membentuk suatu zona. Ya. Tadi Bapak bilang kan aktif ya sesar Lembang. Nah, seberapa aktif sih sesar Lembang saat ini dan apa indikatornya? Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa sesar aktif lainnya di Indonesia ya, katakanlah seperti mungkin kalau Bapak Ibu Mbak Gina ingat gempa di Palu 2018 itu ada sesar Palu Koro. Nah itu bisa dikatakan level satunya di Indonesia itu. Ya. Kalau Lembang masih di bawah itu lah. Masih di bawah ya. Jadi juaranya sesar aktif di Indonesia menurut saya sesar Palu Koro. Kalau Lembang enggak ya, dia masih di bawah itu. Aktif tapi tidak seperti aktif tinggi yang ada di sesar Palu Koro. Kalau dari dilihat dari indikator-indikatornya gitu gimana? Jadi indikatornya salah satunya adalah dia memotong batuan yang paling muda. Jadi di beberapa tempat seperti di Batu Lonceng, kemudian ada juga di daerah Karyawangi, dia ada sungai yang membelok, yang itu merupakan ciri dari keaktifannya. Itu pertama. Kedua, adanya kejadian gempa bumi yang berada pada zona sesar Lembang. Dan menurut catatan dari Badan Geologi, paling tidak Badan Geologi mencatat ada 3 kejadian gempa bumi yang sifatnya merusak. Artinya mengakibatkan kerusakan bangunan, korban jiwa, maupun kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Pertama tahun 2003, itu di daerah Cihideng yang mengalami kerusakan, kekuatannya waktu itu sekitar 4,2. Lalu tahun 2011 2 kali di Kampung Muril ya, Kecamatan Cisarua, itu kekuatannya 3,3 dan 4,1. Waktu itu cukup banyak rumah yang rusak di Kampung Muril ya, akibat kejadian gempa bumi. Lalu sekitar seminggu ini mungkin ada 4 kejadian gempa bumi. Nah itu memperlihatkan bahwa sesar Lembang ini tergolong sebagai sesar aktif.
Nah, untuk potensi bahayanya yang ditimbulkan dari aktivitas sesar lembang ini kira-kira apa saja ya Pak? Jadi mungkin kita harus memahami jenis-jenis bahaya dari gempa bumi. Ya. Pertama adalah ada yang disebut istilahnya bahaya primer atau primary effect. Itu meliputi efek goncangan, ya. Kemudian efek sesar permukaan. Jadi sesar permukaan ini adalah suatu manifestasi ya dari sumber gempa bumi di bawah bumi, kemudian dia mampu untuk merobek sampai ke permukaan. Itu dicirikan dengan adanya pergeseran di tanah. Kemudian yang efek berikutnya ini yang tidak ada di sini, yaitu efek uplift dan subsidence. Jadi ada tempat yang terangkat, ada yang tempat yang istilahnya tenggelam. Contohnya ini biasanya pada zona subduksi pada kejadian gempa bumi di Pulau Nias tahun 2015. Kalau di sini mudah-mudahan enggak. Itu. Lalu ada lagi istilahnya bahaya sekunder. Itu seperti bahaya ikutan. Misalnya retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah atau masyarakat mengenalnya itu longsor, gerakan tanah, lalu likuifaksi. Nah itu sebenarnya prinsip upaya mitigasi itu sederhana kok. Kita bisa meminimalkan efek tadi, efek primer, efek sekunder, itu mitigasi berhasil. Tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan ada 3 gempa terbesar yang sudah terjadi di sesar Lembang. Nah kalau untuk saat ini kira-kira seberapa besar ya magnitudo gempa yang mungkin dihasilkan jika sesar Lembang ini bergerak, Pak? Nah ini dia, ini kadang-kadang informasi ini sering menimbulkan salah tafsir di masyarakat. Jadi kan seperti yang kita ketahui sesar Lembang ini kan sebarannya mulai dari Padalarang di bagian barat sampai ke Cilengkrang ataupun Cimenyan di bagian timur. Itu memang panjangnya 29 kilo. Kalau 29 kilo ini bergerak semuanya, memang kekuatannya itu cukup besar, bisa mencapai 6,8. Tapi berdasarkan data-data yang ada, yang bergerak kan nggak semuanya. Betul. Nah, sehingga kekuatannya masih di bawah 5. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai mereka menerima informasi, wah sesar Lembang potensi kekuatannya sampai 6,8. Ya betul. Itu kalau dia semuanya bergerak. Nah, tapi kenyataannya kan seperti gempa tahun 2003, kemudian gempa di Kampung Muril, itu kan kekuatannya bisa dikatakan di bawah 4. Juga ada pertanyaan nih Pak dari masyarakat nih yang khawatir mungkin ya. Apalagi kan beberapa saat yang lalu juga kan kemarin juga ada gempa gitu ya Pak. Oke. Nah kalau terkait dengan sesar Lembang ini, nah untuk kira-kira kalau untuk wilayahnya Pak, wilayah mana saja yang paling berisiko terdampak jika terjadi gempa dari sesar Lembang dan bagaimana pengaruhnya di wilayah Bandung Raya? Jadi kalau kejadian gempa bumi bersumber dari sesar Lembang, wilayah yang menerima goncangan terkuat adalah wilayah-wilayah yang berada di kanan kiri garis sesar Lembang. Ya mungkin seperti Padalarang, kemudian Ngampra, Cisarua, Kecamatan Lembang, kemudian juga Cimenan, Cimenyan, Cilengkrang. Mungkin wilayah ini yang menerima guncangan paling kuat. Kemudian bagaimana dengan katakanlah wilayah Bandung? Ya kalau kekuatannya mungkin 4 atau 5, Bandung juga bisa merasakan. Namun tidak sekuat yang dekat lokasi dengan garis sesar Lembang. Nah, apakah ada Pak bangunan ataupun infrastruktur kritis seperti bendungan, jalan tol, dan bandara yang terancam jika terjadi sesar Lembang ini Pak? Mungkin kalau jalan tol agak cukup jauh ya dari sini. Namun beberapa bangunan ya, bangunan-bangunan infrastruktur di sekitar ini, saya kira itu mungkin yang mungkin akan istilahnya mengalami goncangan lah. Ya semoga bangunan-bangunan tersebut telah didesain, dibangun dengan menggunakan bangunan konstruksi tahan gempa. Standarnya ya. Ya, apabila belum, saatnya melakukan penguatan bangunan supaya dia tahan terhadap goncangan gempa bumi akibat pergerakan sesar Lembang. Seperti yang dilihat kan Pak di sekitar sini juga kan di sini padat penduduk ya Pak ya. Betul kalau kita lihat di sini. Kalau misalnya kawasan padat penduduk tuh gimana ya Pak? Sekitar sesar tuh aman nggak gitu? Nah ini dia. Ini suatu pertanyaan yang bagus. Jadi seperti yang terlihat di depan kita ini kan sangat padat. Jadi kalau di wilayah yang padat penduduk, mau nggak mau upaya mitigasi bencana gempa bumi harus dilakukan. Kita lihat contohnya seperti yang ada di depan kita ini. Ini kan sangat padat dan hampir tidak ada ruang terbuka hijau. Iya, betul.
Nah, pertanyaannya, sewaktu terjadi gempa bumi kan sebisa mungkin kita untuk menyelamatkan diri keluar dari bangunan. Betul. Nah, kalau padat seperti ini, kemana mereka harus evakuasi? Iya. Itu pertanyaan. Betul. Sebab jangan sampai nanti mereka bingung tempat evakuasi, akhirnya yang terjadi adalah kepanikan. Kepanikan di masyarakat. Nah, untuk itu ya, menurut saya ya mau nggak mau upaya mitigasi dilakukan, paling tidak tentukan tempat jalur evakuasi, kemudian katakanlah mereka harus sering-sering berlatih menuju tempat evakuasi dari rumahnya itu berapa jauh gitu ya? ya berapa jam. Apa saja nih Pak upaya mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dari sesar Lembang ini Pak? Baik, sebenarnya pemerintah di wilayah yang terletak dekat dengan sesar Lembang, yaitu pemerintah Kabupaten Bandung Barat, itu sudah melakukan upaya mitigasi dengan dibantu oleh Badan Geologi. Jadi upaya mitigasi yang mereka lakukan adalah katakanlah dengan membantu dalam menentukan tempat dan jalur evakuasi. Kemudian juga mereka melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi yang telah mereka lakukan beberapa kali. Kemudian waktu itu juga sebagai salah satu narasumbernya adalah Badan Geologi. Nah, khusus untuk Badan Geologi, kita telah menyusun peta sesar aktif termasuk sebaran sesar Lembang, kemudian juga peta kawasan rawan bencana gempa bumi, maupun data lainnya. Diharapkan peta-peta tersebut bisa untuk membantu pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mengoptimalkan upaya-upaya mitigasi. Juga untuk penataan ruang. Misalnya di kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi seperti yang ada di depan kita ini, apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dihindari. Nah, seberapa siap nih kira-kira masyarakat dan pemerintah menghadapi potensi gempa dari sesar Lembang? Baik, jadi memang kesiapsiagaan masyarakat menurut saya tetap masih harus ditingkatkan. Meskipun kesiapsiagaan ini telah berjalan, tapi bagaimanapun tetap harus ditingkatkan. Misalnya itu tadi, dengan melakukan identifikasi tempat jalur evakuasi, kemudian sering-sering berlatih guna menghindari kepanikan sewaktu apabila terjadi bencana gempa bumi yang ada di wilayah ini. Nah, kalau peran Badan Geologi seperti sistem peringatan dini gitu Pak dalam Iya. memitigasi risiko tuh gimana Pak? Jadi untuk peran dari Badan Geologi dalam mitigasi bencana gempa bumi khususnya sesar Lembang, itu dia Badan Geologi dengan menyediakan data berupa peta sesar aktif, kemudian peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Adapun untuk peringatan dini berkaitan dengan aktivitas gempa bumi itu bukan dilakukan oleh Badan Geologi, tapi oleh BMKG. Jadi kita dengan menyediakan data dan peta tadi untuk mendukung upaya mitigasi maupun penataan ruang. Dan Badan Geologi tidak bosan-bosannya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan upaya-upaya mitigasi gempa bumi. Nah, untuk edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri tuh atas sesar Lembang ini bagaimana ya Pak? Nah, untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran nampaknya mungkin harus dilakukan secara menerus dan reguler. Jadi tidak hanya katakanlah sekali, sosialisasi sekali dua kali selesai, tapi harus dilakukan secara reguler guna menumbuhkan rasa ini, rasa kewaspadaan ya, dalam menghadapi potensi bencana. Kemudian juga harus dikembangkan suatu sikap ya, agar nantinya masyarakat itu bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan pada waktu kejadian gempa bumi, kemana mereka harus melakukan evakuasi. Kemudian kalau mereka tidak bisa keluar bangunan, apa yang harus dilakukan. Ini harus ditumbuhkan secara mandiri. Nah, kalau untuk yang harus dilakukan nih Pak sama masyarakat jika terjadi gempa di sesar Lembang ini gimana Pak? Jadi masyarakat sebelum terjadi gempa kan mestinya sudah pernah mendapat informasi melalui sosialisasi, pelatihan. Itu pasti sudah dibicarakan. Hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah. Nah, saya kira kalau masyarakat sudah memiliki pengetahuan atau ilmu itu, tinggal untuk mempraktekkan. Misalnya, saat terjadi gempa bumi yang berada di dalam rumah yang dengan kondisi tertentu tidak bisa keluar rumah.
ya harus dilindungi kepala, kemudian jauhi kaca-kaca, lalu juga itu tadi lindungi kepala kan bisa dengan beberapa bahan seperti dengan buku, dengan tas, atau dengan bantal. Lalu setelah itu kalau memungkinkan segera keluar dari rumah dan tunggu informasi. Nah, ini yang penting juga nih Pak, Ya. kolaborasi antar pihak nih. Nah, bagaimana sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengelola risiko dari sesar Lembang ini Pak? Jadi memang kolaborasi ini seperti kata pepatah ya, bahwa mudah untuk diucapkan tapi untuk dilakukan memang tidak mudah. Namun untuk kondisi sesar Lembang sendiri sejauh ini telah ada kolaborasi ya, seperti dari perguruan tinggi yang telah memberikan juga penyebarluasan informasi berkaitan dengan mitigasi gempa bumi, kemudian juga kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Badan Geologi, terutama yang berkaitan dengan peningkatan upaya mitigasi maupun penataan ruang. Dan dalam setiap kesempatan ya, kalau ada perubahan untuk penataan ruang, baik itu tingkatannya RT RW maupun RDTR, itu biasanya mereka berkonsultasi dengan Badan Geologi, karena Badan Geologi sebagai wali data untuk peta sesar aktif maupun peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Hanya kedepannya memang kolaborasi tersebut tetap harus untuk ditingkatkan. Nah, kalau untuk kerjasama dengan pihak internasional nih Pak, ada nggak Pak terkait dengan penelitian ataupun mitigasi gitu Pak? Ya, kalau kerjasama internasional memang untuk gempa bumi belum sebanyak di bidang gunung api ya. Namun kita juga pernah melaksanakan antara lain dengan IFDR dari Australia, terutama dalam menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi yang sampai sekarang masih dipergunakan metode maupun inputnya hasil dari kerjasama tersebut. Untuk Sobat Geologi, ini merupakan pesan penutup dari kami dari Badan Geologi, khususnya untuk Sobat Geologi yang bermukim dan beraktivitas di sekitar zona sesar Lembang. Pertama adalah kenali lingkungan, kemudian kenali sumber bencana gempa bumi dalam hal ini sesar Lembang, kenali tempat dan jalur evakuasi, kemudian tingkatkan upaya mitigasi, dan selalu update atau memutakhirkan pengetahuan yang berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi. Dan jangan lupa untuk memperoleh informasi bisa menghubungi Badan Geologi. Terima kasih.